Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Udah lama kita nggak kesini nih. Oh, Neng, kabar Neng? Sehat? Waduh. Ini ya, ojatnya udah ada? Dalam udah ada. Ada ojatnya. Ya. Weh, Pak Ojat. Bapak itu nggak ada pilihan lain passion sebagai pengacara? Oh, Ya, selain peci ini. bukan, masanya pecinya Bapak berdua ini istrinya nggak cemburu? Enggak. Kemarin kan sama anaknya datang. Sama Kemarin saya, kan? anaknya mendampingi. Jadi hari ini karena kan ini kan aspek yang bersifat hukum ya. Jadi saya tidak boleh serampangan dalam berucap, dalam bertindak. Semuanya harus ada pembuktian, ya kan? Jadi hari ini kita nggak boleh karena kebanyakan dalam hidup ini katanya cenah. Kang Deddy begini katanya. Nah ini juga saya nggak mau katanya. Jadi emas ini palsu, itu saya nggak mau katanya. Kata teteh saya nggak mau. Jadi saya itu praduga. Nah nanti kita mau ajak ke toko, ya teh ya. Nanti kita cek ya langsung biar Ahlinya. publik juga lihat. Ini pengadilannya pengadilan agama. Pengadilan agama, Pak. Iya. Tapi kan kalau dilihat dari unsur, ini kan kalau saya yang sebenarnya saya sarjana hukum juga. Kalau akad nikah itu kan kayak transaksi jual beli, Ya. kan akad. Ya. Akad itu kan perikatan, itu enggak? Betul. Ijab kabul, Ya. ikrar, ya kan? Tentang sebuah peristiwa, Ya. ya kan? Nah, sahnya pernikahan itu kan ada pengantin perempuan, pengantin laki-laki, Ya. ada wali, saksi, ada dan saksi, ijab kabul. ada mahar, dan ada ijab kabul, ya kan? Betul Ijab nggak? kabul itu termasuk dalamnya mahar. Oh, ijab kabul termasuk mahar. Nah, jadi rukunnya cuma 5. Pengantin laki, pengantin perempuan, wali, saksi, dan ijab kabul. Nah, di dalam ijab kabul itu ada mahar. Gitu. Oh, dia juga ada mahar. Nah, mahar itu kan sesuatu yang menjadi sangat mengikat dan penentu Ya. bagi sah atau tidaknya sebuah peristiwa pernikahan. Ya, Betul nggak? betul. Nah, kalau maharnya itu tidak sesuai dengan yang diikrarkan, dia bohong atau dia palsu atau dia tidak dibayarkan. Sebut bohong itu kan tidak dibayarkan. Kan ada yang maharnya tidak dibayarkan. Pernikahannya sah nggak? Sebelum nanti saya nanya ke kantor pengadilan agama. Lagi, ada beberapa pendapat yang menyatakan memang tidak sah. Kenapa? Karena memang waktu ijab kabulnya tidak terpenuhi salah satu syaratnya itu kebohongan itu. Sehingga ada pasal lain dalam Komisi Hukum Islam, kalau terjadi sebuah penipuan maka masing-masing pihak baik suami atau istri bisa mengajukan pembatalan pernikahan. Nah itu kan nggak mungkin karena ini sudah berjalan. Nah dalam beberapa Pembatalan pernikahannya tidak mungkin karena sudah punya anak. dan ya sudah ada ijab kabulnya. Masa anak lahir dari sebuah peristiwa pernikahan yang dianggap batal demi hukum? Ya. Nah, terus kemudian ada beberapa kitab yang menyatakan sah saja pernikahannya. Sah saja pernikahannya, cuma di situ ada unsur yang tidak dipenuhi. Nah, unsur yang tidak dipenuhi itu bisa diganti, dibayarkan. Misalnya tadinya emas palsu diganti dengan emas murni, gitu, emas asli. Nah, tapi ada pendapat lain bahwa kan yang diijabkan pada waktu itu adalah saya nikah, saya terima nikah dan kawinnya kepada si Anu binti Anu dengan mas kawin sekian tunai, kan begitu. Ya, Ada tunai bahasa itu kan waktu itu iya. peristiwanya. Nah kemudian kalau dia bilangnya dianjuk gitu, nah boleh itu dibayar. Kalau dekat Karena sudah diikrarkan, gini. Karena sudah diikrarkan, maka salah satu pendapat menyatakan tidak sah karena ini sudah diikrarkan. Oke. Tidak boleh jadi nganjuk. Saya kan ini kan peristiwanya perikatan. Ya. Ya kan, bukan menyamakan pernikahan dengan perjanjian jual beli. Saya tidak sama sekali. Ya. Saya beli handphone AA tunai, Ya. ya kan? Ya. Nih tunai misalnya. Nih. Ya. Tunai berarti handphonenya diterima, Ya. uangnya diterima. Ya.
kan? Masa pengacara beli recehan? Wah. Kemudian saya beli handphone AA salaman. Saya beli handphone, ya kan? Tapi saya ngutang. Boleh nggak ngutang? Karena ikrarnya ngutang. Boleh. Nanti bayar setelah sekian bulan atau kapan bayarnya nyicil. Ya, boleh. Oke, ikrar. Nah, saya beli handphone, terima. Nah, uangnya palsu. Nah, makanya Sah nggak? ada dua pendapat yang menyatakan sah. Kenapa ada sah? Karena unsur-unsur lain sudah terpenuhi, gitu ya. Wali, saksi, ijab kabulnya sudah, gitunya. Cuma ada kebohongan di situ. Jadi ijab kabul sudah. Jadi tidak menghalangi, tidak membatalkan pernikahan. Tuh. Saya nanya, ini bukan menyamakan. Ya. Saya waktu beli tanah ke AA, itu ada saksinya, ada pencatatnya, akta notarisnya, ada notarisnya kan? Ya. Kemudian uangnya palsu. Pidana itu kan? Jual belinya sah nggak? Jual belinya enggak lah. Pidana. Ya, pidana. Nikah? Kalau nikah, gini kan, dalam nikah itu dalam sebuah ada beberapa kitab, bahkan ada 3 atau 4 kitab yang menyatakan ini perbedaan jual beli dengan nikah itu. Oh iya. Sehingga bisa nikah itu sah, gitu ya, antara si Neng Sipa dengan suaminya itu sah. Cuma di situ ada yang tertunda. Nah, yang tertunda itu bisa ini beda dengan yang tadi ya. Kalau tertunda itu nganjuk. Betul. Kan yang tidak nganjuk. Betul. Sehingga dibayarkan. Tapi ketika dibayarkan kan ini bukan nganjuk teh, gitu. Ini adalah di waktu ijab kabulnya juga adalah tunai kan begitu. Sementara ketunaiannya itu berbohong. Salah satu pendapat enggak apa-apa. Jadi enggak apa-apa sah perkawinannya, tapi di situ ada kalau hukumnya bisa ada perbuatan tidak. Oke. Jadi gini, dari sisi aspek hukum ada 2 pendapat. Ya. Pendapat siapa dan pendapat siapa? Saya uji pengacara nih. Pendapat siapa? Ya. Yang mengatakan bahwa uang mas kawinnya palsu sah, pendapat siapa? Itu ada di dalam kitab, nanti saya buka, saya sampaikan nanti kitabnya. Kitab apa? Ada lah kalau nanti saya sampaikan. Kita enggak, kan kita rujukannya bukan kita. Ya. Rujukannya adalah Undang-Undang Pokok Perkawinan. Ya. Dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan sah nggak? Dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan itu yang saya baca sah pernikahannya. Yang jelas saya tidak akan berucap sah atau tidak ya, karena itu bukan ranah saya. Ranah saya di sini bukan menjadi sebuah peristiwa. Ranah saya di sini adalah menggali sebuah peristiwa, karena di sana saksinya saya, gitu loh. Dan ini pembelajaran penting bagi ke depan. Saya sering jadi saksi. Nanti kalau saya jadi saksi lagi, saya harus memeriksa. Ya. Nah, keabsahan dan validitas, tidak hanya originalitas, termasuk KUA terhadap barang-barang yang menjadi perangkatnya. Ya kan, perangkat sahnya sebuah peristiwa perkawinan. Nah, sebenarnya gini. Ini yang sering dilakukan oleh petugas kantor urusan agama, lebih pada aspek administratif. Misalnya, ini bener nggak? Namanya alamatnya di sini nggak? Di sini nggak? Pemeriksaannya di situ. Mereka jarang memeriksa, menanyakan mas kawinnya mana, di gram atau tidak. Itu ada Kang ditanya. Jarang. Ini bener nggak 15 gram? Mana bukti 15 gram? Ya, kan nggak mungkin bawa pengukur graman. Enggak, kan ada surat. Ada suratnya. Sertifikatnya. Ya, biasanya. Nah, sertifikatnya nggak pernah dilihat. Ya. Itu pembelajaran penting, karena dalam pikirannya, piraku sih Nukia nggak bohong. Nah, ternyata peristiwa itu ada terjadi, ya Teh ya. Ya kan Teteh kan? Teteh dulunya mengira nggak? Bahwa itu palsu. Nggak ada kepikiran sama sekali.
Sama sekali enggak? Sama sekali nggak dicurigai. Enggak mengira bahwa itu palsu. Nggak ada. Pokoknya pasti benar. Iya, Nah, percaya. pertanyaan saya, Teteh mulai menanyakan bahwa emas itu asli. Asli itu sejak kapan? Dari awal juga udah nanya-nanya suratnya ke mamanya. Sejak nikah. Sejak awal-awal nikah ya, waktu ngeh kok suratnya nggak ada ya, baru ngeh kan udah pindahan rumah ke Bandung apa segala macam gitu, baru ingat. Minta-mintalah ke mamanya suratnya mana, nggak ada juga, barulah saya cek ke toko emas sendiri. Diceknya kapan? 2022 Sila udah lama. kan nikahnya 2021, 2022 tuh baru ada kesempatan buat. Oh, 2022 dicek oleh Teteh Iya. bahwa ternyata itu palsu. Pertanyaannya adalah peristiwa bahwa itu palsu 2022. Kenapa ributnya baru sekarang? Karena saya masih nahan-nahan dan apa sih namanya, belum ada kesempatan dan keberanian untuk ngambil jalan cerai. Makin kesini makin ada masalah yang makin nggak bisa dimaafin, ya udah. Kan sebenarnya gini, kalau itu palsu kan tahun 2022. Nah, kalau itu palsu tahun 2022 kan bisa dibicarakan dengan suaminya. Mas kawinnya palsu. Ini udah dicek nih. Ganti deh. Kan sederhana. Itu kan tinggal diganti. Diganti juga udah pakai emas muda. Itu pun 1 tahun setelahnya, setelah ditagih. Oh, setelah 1 tahun. Oh ya gini, kan setelah peristiwa nih, kan ketahuan lah tahun 2002 bahwa emasnya itu palsu. Ganti kan gampang, itu nilainya kan saya katakan kan nilai kalau yang nyari yang bagus gitu kan, yang bagus kan sekitar 700 ke harga sekarang tuh kan 700. Hah? Oh, tahu ah. Beli kan kemarin. Nah, oke. Kata A yang bagus tuh 1 juta. Ya, Saya jarang di beli kontak emas ya. di kontak 1 juta. 1 juta. Oke, yang Kayak bagusnya nanya, kan? 1 juta. Nah, 1 juta yang bagusnya. Kemudian kan kalau misalnya beli 10 gram cuman 10 juta. Untuk ukuran, mohon maaf ya, 10 juta untuk ukuran seorang anggota. Nah, dan menurut saya sih bisa lah, taruhlah pinjem dengan cicilan Rp500.000 per bulan, 2 tahun lunas. Ada nggak upaya dia untuk merasa malu di hadapan istri? Udah besok kita ke ini aja kok, ini salah belinya, dulu lupa mamahnya atau apa, kita ke toko aja, kita beli. Ada nggak begitu? Hah? Nggak ada. Nah, ketika tahu bahwa itu emasnya palsu, apa reaksinya? Suami. Iya, langsung ke mamanya karena udah nggak percayain semuanya ke mamanya. Terus? Jadi nyalahinnya ke mamanya, nagih-nagih juga ke mamanya. Jadi berasa kayak harus ngelawan mamanya lah karena mamanya udah salah gitu. Terus? Ya udah sampai diganti itu berasa selesai mereka. Oh, padahal akhirnya yang gantinya siapa? mamanya. Bukan suami? Emas muda, bukan. Oh, bukan. Digantinya pakai emas muda. Pakai emas muda. Yang disebut emas muda itu apa sih? Kadar emasnya itu cuma berapa karat gitu, 4.700.000 aku ingat. Berapa karat? Hah? Bukan kerat. Iya. Iya. Diganti sama emas muda dengan harga 4.700.000. 4.700.000. Laku dijualnya. Nggak tahu, itu udah ada yang curi lah, itu udah ada masalah lagi. Waktu itu ada pengasuh nyuri emas tabungan emas si pas mau dia. Oh, jadi pernah punya pengasuh. Pengasuhnya ngambil barang-barang perhiasan milik Teteh. Termasuk itu teh pengganti mas kawin teh, mas muda teh. Iya, di dalamnya ada mas mudanya. Nah, jadi pernah ya diganti oleh mamahnya dengan mas muda. Nah, kemudian muncul bahwa peristiwa ini sekarang dimunculkannya kapan oleh Teteh? Ke publik Iya, baru kemarin. kapan itu? 3 hari ke belakang. 3 hari ke belakang yang di TikTok itu. Iya. Nah, kenapa sampai memunculkan itu? Iseng Pak, emang si Pas kan suka main TikTok, suka bikin TikTok, curhat-curhat gitu. Kebetulan curhatan yang ini mungkin
sedikit gak biasa gitu, emas palsu lah, udah gitu polisi lah, udah gitu ada KDRT-nya apa segala macem gitu. Mulai rame lah, jadi nggak niat, bukan sifat niat buat ngeviralin, emang suka cerita. Ada yang viralnya kan ada foto wajah saya di situ. Iya, ada foto bapak juga. Viralnya ada saksinya Kang Deddy nih. Saksinya bapak lagi gitu, jadi rame. Oh, saksinya. Jadi, nah itu karena apa? Karena kesel? Curhat tengah malam aja, nggak bisa tidur, terus kepikiran kok masalahnya nggak beres-beres ya gitu, kok susah banget mau cerai doang gitu karena udah nggak kuat kan. Curhatnya di mana? Di TikTok itu. Bukan. Tempatnya curhatnya di rumah Pasawahan. Iya, di rumah. Apa di Bandung? Di rumah. Berarti posisi sudah di sini. Udah di sini dari awal tahun juga, bolak-balik Bandung Purwakarta. Nah, posisi berpisahnya udah berapa tahun? Sudah tidak bareng lagi? Udah dari awal tahun, dari Januari. Berarti tidak bareng lagi, tidak pernah bareng, tidak pernah bertegur sapa, tidak pernah apalah ya, nggak usah kita sebutin lagi. Itu sudah setahun. Dari awal tahun. Dari awal tahun, berarti sekarang berapa bulan dong? Baru 3 bulan dong? Baru 4 bulan. Berarti kan baru 4 bulan tidak bersamanya, masih baru dong. Berarti sampai Desember itu masih bareng. Masih, tapi udah cekcok gitu Pak. Udah Banyak cekcok, udah musyawarah sama keluarga juga waktu papa masih ada, tapi juga omongan papa juga nggak dihargain, nggak didengar, nggak di ya sebagai mertua nggak didengar sama sekali, udah nggak ada harga dirinya banget, ya udah aja udah cekcoknya makin. kayaknya cekcoknya gini kalau saya tebak nih. Tetehnya sering nasehatin nih. Enggak. Sering ngomongin, kamu tuh harusnya begini. Malah aku mah nggak pernah. Kamu jangan begitu dong, kita harusnya begini hidup ini. Rumah tangga tuh harus begini. Enggak. Katanya teteh dia nggak bisa dikritik. Ya adalah masalahnya, tapi bukan itu. Sering mengkoreksi kan berarti teteh. Kan ada laki-laki yang kalau dikoreksi tuh nggak mau. Toh pada akhirnya kita bisa menemukan kebenarannya sendiri, bisa menyempurnakan sendiri. Kan laki-laki kadang nggak mau dikoreksi, perempuannya harus ikut. Toh pada akhirnya juga akan bertujuan pada kebaikan. Teteh sering mengkoreksi kali? Enggak Pak. Oh enggak. Nah terakhir ini, yang terakhir sampai pisah banget dari mulai sampai sekarang, artinya tidak ada interaksi lagi sampai melanjutkan gugatan. Itu faktornya apa? Banyak. Yang jelas hatinya udah nggak beri, nggak bisa balik. Nggak bisa balik nih, bener nih. Bener. Jangan sampai begini loh, udah rame-rame viral kemana-mana nanti balikan. Artinya gini loh, jadi kalau kira-kira mau balikan nggak usah ribut. Enggak, udah nggak bisa. Nggak bisa lagi, tetap ini adalah sebuah keputusan. Nah, sebelumnya kan Tete tidak tenang, ada rasa takut karena bagaimanapun berhadapan dengan suami yang memiliki otoritas, ya kan, di bidang hukum. Ya kan, bisa punya pasal gitu. Kan bagaimanapun itu pasti ada secara subjektif menjadi rasa takutnya orang, ya kan. Teteh ketakutan itu apa saja yang dialami oleh Teteh selama ini yang berhubungan dengan aspek hukum? Ayo Pak. Banyak deh, salah sedikit di. Enggak, yang berhubungan dengan aspek hukum. Ada nggak pelaporan tentang Teteh ke kepolisian? Mau ngelaporin apa? Enggak, Teteh pernah nggak dilaporin? Dilaporinnya? Oh, salah satunya yang menelantarin anak Penelantaran anak. Dilaporinnya di mana? di Polrestabes. Tapi Sudah diperiksa? nggak tahu itu kayak beneran atau enggak, pokoknya banyak geretakan yang Enggak, ada surat panggilan pemeriksaan? nggak ada sampai Tidak sekarang, ada. cuman banyak ya gitu. Baru katanya. Dikit-dikit laporin, dikit-dikit ada suratnya dia fotoin. Oh, enggak, artinya gini loh. Teteh pernah dilaporin resmi? Iya, kalau panggilan sampai sekarang nggak Tidak pernah ada. Tapi dia pernah memperlihatkan banyak, kalau salah sedikit aja langsung dibikin laporan. seolah-olah. Kalau bahasa saya kan sih seolah-olah Teteh sedang dilaporkan di kepolisian. Seolah-olah. Digertak. Sebenarnya mungkin digertaknya agar Teteh bisa balik. Ya kan nggak kayak gitu Pak caranya. Harusnya gimana caranya agar Teteh Harusnya bisa gimana balik? dengan baik-baik lah. Padahal aku tuh orangnya gampang lulu gitu. Padahal cuma ngomong baik ya atau gimana, nggak harus
pakai power polisi harus Kalau nanti datang, kalau apakah nanti mengganggu? mah nggak bakal udah Atau nanti sore datang? nggak ada Oh itu sudah lewat. udah lewat. Masa itu harusnya kemarin, bukan menyertakan kamu akan saya laporkan. Iya. Tapi pengennya adalah, teh masalahnya, Iya. aku salah apa? Maafin aku ya, pengen gitu ya. Susah laki-laki begitu. udah pernah ngobrol berdua gitu juga, tapi besokannya gitu lagi. Oh. Tapi kan artinya formal teteh dilaporkan ke kepolisian karena penelantaran anak, tidak pernah kan? Tidak pernah. Atau dianggap mengambil barang, tidak pernah. Tidak pernah kan? Jadi artinya kan tidak dalam posisi teteh disandra oleh aspek yang hukum, nggak ada kan? Nah, terus apa yang membuat tidak tenang sampai ke psikoter? Ya itu Pak, yang gitu-gitunya tuh bikin nggak tenang aja. Kayak setiap harinya tuh ada bikin masalah baru, ngeganggu ke kantor, ngegeretak di kantor biar supaya dikeluarin gitu. Oh, psikologi. Jadi mentalnya kan kena ya. Terus dari yang Mas juga jadi ngerasa sifat tuh nggak berharga gitu. Kok tega ya gitu. Terus kemudian gini deh, kan orang tuh kan ada sisi lemahnya, pasangan kita ada sisi lemahnya kita. Nah teteh apa sih yang merasa dalam diri teteh yang buat dia marah, dia kecewa, dia sering gertak? Sisi apa yang dianggap kekurangan dari teteh seorang istri pada suami? Ya mungkin Sipa juga kan nggak sempurna ya, jadi cewek juga mungkin ada titik jenuhnya, ada titik capeknya. Mungkin selama 2 tahun kan Sipa di rumah aja, udah nurut banget, nggak kemana-mana, gaji berapapun Sipa terima, apa segala macem. Sampai sekarang Sipa mulai kerja, Sipa mulai keluar rumah, adalah beberapa cekcok di situ yang dia nggak terima. Oh, jadi kecekcokan itu dimulai paling utama adalah ketika teteh bekerja kembali, gitu kan? Dia tidak terima dengan teteh bekerja, karena bagaimanapun pasti cemburu, gitu kan? Dia tidak terima, dia cemburu sama teteh. Masa istri polisi kerja harusnya di rumah? Jadi kan sama almarhum papa juga bilang kayak kalau anak saya udah kecukupan, nggak mungkin Siva sampai kekeh mau kerja gitu. Jadi kan di situ juga harusnya bisa ngerti lah apa yang kurang, apa yang butuh. Jadi nggak nih subjektif. Ketika teteh di rumah, kemudian kan namanya polisi ya, gajinya juga tidak terlalu tinggi. Teteh menerima utuh nggak? Hah? Ya biarkan ATM-nya dikasih gitu. Enggak. Dia yang pegang ATM. Oh. Dan teteh merasa tidak cukup terhadap apa yang diberikan. Karena merasa tidak cukup, kemudian teteh bekerja. Dan bekerjanya teteh untuk apa sih? Memenuhi kebutuhan rumah tangga. Rumah tangga. Emang beras nggak cukup? Kalau dicukup-cukupin bisa, cuman kan anak makin gede harus ada tabungan, apa segala macam gitu, kurang-kurangnya harus ada yang di. Selain kebutuhan rumah tangga juga teteh jenuh ya di rumah ya? Kebutuhan saya juga nggak pernah. Ya teteh artinya kebutuhan teteh gitu kan, perempuan lah kita ngerti, ya kan? Perlu ke salon, perlu krim bak, pedicure, manicure, beli skincare lah gitu loh. Ya kan? Dan kita kan bergaul Pak hari ini dengan banyak perempuan. Gaul. Nah, kemudian itu yang membuat teteh harus kerja. Nah, ketika kerja itulah dia tidak menerima. Sehingga ketegangan kehidupan rumah tangga ini dimulai karena teteh kerja. Dia teteh kerja sudah dengan sekarang berkomplit sudah berapa tahun? Sejak rumah tangga. Rumah tangga 2001. Baru kerja lagi September tahun kemarin, jadi 7 bulanan, baru 7 bulan 8 bulan. Kerja. Berarti 2001 sampai 2002 relatif aman rumah tangganya. Yang enggak juga. Cekcoknya ya, kecil-kecil lah. 2002 sampai 2003 makin besar cekcoknya. 2003 kerja makin closing ke dekatnya. Sudahlah ya. Jadi yang paling penting adalah kalau saya sih secara personality saya selesaikan ini pengadilan agama, clear, nanti punya kehidupan masing-masing, tidak saling menyakiti lagi, dan kemudian kedua-duanya bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, dan anaknya punya kebebasan untuk bertemu kedua orang tuanya. Itu yang penting.
Karena tersiksanya seorang itu adalah ketika pengen ketemuan. Saya ini nggak pernah tersiksa pengen ketemuan itu, tapi saya tersiksa dan menangis ketika pengen ketemu dia. Itulah. Nah itu ya Teh ya. Jadi anaknya pas usianya berapa sekarang? 2 tahun berapa? 2 tahun pas baru ulang tahun 1 April kemarin. Oke. Dan hebatnya Teteh ini tidak pernah mau menceritakan kejelekan suaminya. Ya hanya cerita ada ribut kecil. Yang dianggap menceritakan itu adalah bercerita mas palsu. Bagi saya itu menceritakan kejelekan juga. Ya gimana, karena sekarang sudah viral. Karena sudah viral ya saya harus menjelaskan. Dan ini pembelajaran penting setiap peristiwa pernikahan nanti. Tolong periksa kelengkapan ijab kabul. Jangan sampai nanti uangnya palsu lagi nanti suatu saat. Ya, tapi kalau nikah emas palsu itu baru pertama saya lihat dan viral. Tapi kalau menikah janji palsu itu hampir rata-rata. Bukan? Menikah emas palsu itu ribut. Tapi menikah janji palsu tidak ribut, tetapi itu banyak peristiwa itu terjadi, termasuk yang sebelah saya. Ini lagi pengecekan emas. Emas yang asli mah ini Mas Ojat. Paling gede. Kita cek tuh. Oh, gimana kok? Bukan Mas. Bukan. Bukan ya? Bukan Mas. Ya, bukan. Anu Mas mah ieu nu asli mah ieu, Mas Ojat. Oh, bukan ya. Jadi jenisnya apa ini? Mainan. Oh, mainan. Jadi kategorinya mainan. Aksesoris ya, Pak ya? Aksesoris. Ini bukan ahlinya tuh. Oh iya, ahli emas. Tahu beliau mah. Iya. Engkau mah nggak punya emas, engkau mah engkau. Karena Enci, bukan orang Jawa. punya enci. Engkau mah punya nyanci. Jadi ini bukan emas ya. Bukan. Kategorinya Aksesoris. aksesoris. Jaya datang ke toko emas. Ini toko emas di Sentosa untuk membuktikan apakah pernyataan Tesiva ini benar atau tidak. Ternyata setelah dicek memang itu jenis emasnya bukan emas tapi mainan ya. Clear. Semoga masalah ini segera selesai